Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Penjual sayur berteriak menawarkan dagangannya, penjual kain menepuk-nepuk gulungan sutra, dan di tengah keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan perlahan dengan senyum kecil di wajahnya seperti biasa. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi aroma rempah dan roti panggang, tiba-tiba berubah menjadi bau asap yang aneh. Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Dilihatnya sekelompok pemuda sedang duduk di bawah pohon kurma sambil menghembuskan asap dari sesuatu yang mereka bakar. Asap itu mengepul ke udara, membentuk kabut tipis yang membuat orang-orang di sekitar menutup hidung. Salah satu pemuda berkata dengan bangga, "Wahai kawan, inilah kebiasaan baru dari negeri jauh. Daun ini jika dibakar dan dihisap bisa membuat hati tenang dan pikiran lapang." Yang lain ikut tertawa. "Benar, asapnya harum, membuat kepala ringan. Cobalah Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit heran. Ia menatap benda kecil di tangan mereka, daun kering yang digulung dengan rapat. Dengan nada lembut tapi tajam, ia berkata, "Apakah kalian yakin ketenangan datang dari asap bukan dari zikir dan hati yang bersih?" Ya, pemuda itu menjawab dengan santai, "Kami tidak berbuat dosa, Abu Nawas. Kami tidak mencuri, tidak memukul, hanya menikmati asap ini." Abu Nawas tersenyum, senyum khasnya yang penuh teka-teki. "Betul, kalian tak mencuri, tak memukul. Tapi bagaimana jika asap kalian mencuri udara bersih dari orang lain?" Pemuda-pemuda itu saling pandang. Beberapa mulai batuk kecil, sementara seorang ibu lewat sambil menutup wajah anaknya dari kepulan asap. Abu Nawas melangkah lebih dekat, lalu menepuk bahu salah satu pemuda dan berkata pelan, "Nak, jika sesuatu membuatmu tenang tapi meresahkan orang lain, itu bukan ketenangan, itu kelalaian." Salah satu pemuda tertawa mencoba bercanda, Abu Nawas selalu saja mencari hikmah di segala hal." Abu Nawas menatap langit sebentar, lalu menjawab lirih, "Hikmah itu ada di mana-mana, hanya saja tak semua orang mau menunduk untuk menemukannya." Suasana jadi hening sejenak, angin pasar bertiup membawa sisa asap yang kini mulai hilang. Orang-orang yang semula menonton mulai tersenyum kecil, menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Abu Nawas pun melangkah pergi pelan-pelan, sambil berbisik kepada dirinya sendiri. Setiap zaman punya ujian. Dulu orang diuji dengan emas dan harta, sekarang mungkin diuji dengan asap yang membuat lalai. Ia menatap langit Baghdad yang mulai cerah. Dan di antara keramaian pasar itu tersisa aroma hikmah yang lebih dalam dari sekadar asap yang terbakar. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, kabar tentang kebiasaan baru menghisap daun kering akhirnya sampai ke telinga Raja Baghdad. Di istana, para pejabat dan tabib berkumpul, membicarakan fenomena aneh yang mulai menyebar di kalangan rakyat. Sebagian berkata itu hanya hiburan, sebagian lagi menyebutnya kebodohan. Raja yang penasaran memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal bukan hanya cerdas, tapi juga tajam dalam memandang sesuatu dari sisi iman dan akal. Ketika Abu Nawas datang, Raja tersenyum dan berkata, "Wahai Abu Nawas, hamba mendengar rakyat mulai menyukai asap dari daun bakar itu. Katanya membuat hati tenang dan pikiran damai. Apa pendapatmu?" Abu Nawas menunduk hormat lalu menjawab perlahan, "Wahai tuanku yang bijak, tidak setiap ketenangan adalah tanda kebaikan, sebagaimana tidak setiap kesenangan membawa keberkahan." Seorang pejabat yang duduk di sebelah kanan Raja tiba-tiba menyela, "Tapi Abu Nawas, aku mencobanya dan rasanya sungguh menenangkan. Aku jadi lebih santai, lebih ringan." "Bukankah itu hal yang baik?" Abu Nawas menatap pejabat itu dengan lembut, namun matanya menembus seperti sedang berbicara dengan jiwanya. "Jika tenangmu datang dari sesuatu yang membuat tubuhmu lemah, maka itu bukan ketenangan, itu penipuan dari nafsu." Ruangan menjadi hening. Raja mengelus janggutnya lalu berkata pelan, "Tapi bukankah tubuh ini milik kita sendiri, Abu Nawas? Dan jika seseorang ingin membakarnya perlahan, bukankah itu urusannya sendiri?" Abu Nawas tersenyum. Senyum yang membuat semua orang tahu bahwa jawaban besar sedang disiapkan dalam kata-kata sederhana. "Tuanku, tubuh ini bukan milik kita. Ia hanyalah titipan dari Allah, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban." Para tabib mulai saling pandang, sementara pejabat tadi terdiam tak bisa membantah.
Abu Nawas lalu menambahkan, manusia sering lupa tuanku. Mereka menganggap kebiasaan kecil tak berdosa, padahal justru dari hal kecil itu hati mulai terbiasa melanggar. Raja mengangguk pelan. Jadi menurutmu Abu Nawas, apakah kebiasaan itu harus dilarang? Abu Nawas menjawab dengan tenang, larangan tanpa kesadaran hanya membuat manusia berpura-pura patuh. Tapi jika hati sudah paham maknanya, maka mereka akan berhenti dengan kehormatan, bukan karena ketakutan. Raja tersenyum. Sungguh engkau bicara seperti tabib untuk hati, bukan hanya untuk tubuh. Abu Nawas menunduk, lalu menjawab lirih. Tuanku, penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah kebiasaan yang dianggap tidak salah. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hanya terdengar suara angin yang melewati tirai istana. Dan hari itu, tanpa perlu fatwa atau larangan, semua yang hadir tahu bahwa Abu Nawas baru saja menyembuhkan penyakit yang belum sempat menular terlalu jauh. Beberapa hari setelah Abu Nawas berbicara di istana, isu tentang rokok semakin ramai dibicarakan di seluruh kota Baghdad. Ada yang setuju dengan pandangan Abu Nawas, namun tak sedikit pula yang menentangnya. Sebagian rakyat berkata, Abu Nawas hanya melebih-lebihkan. Rokok ini tidak merugikan siapapun. Yang lain menimpali. Asap ini bahkan membuat kepala ringan dan hati tenang. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga para pedagang yang merasa dirugikan. Karena penjualan mereka mulai menurun. Maka mereka pun mengundang Abu Nawas ke alun-alun Baghdad untuk berdebat di hadapan masyarakat. Hari itu matahari bersinar terik. Ratusan orang berkumpul di bawah langit Baghdad yang cerah, menunggu bagaimana Abu Nawas akan menjawab semua tuduhan. Seorang pedagang maju dengan suara lantang, "Wahai Abu Nawas, katanya kau ingin melarang kami berjualan rokok? Apa salah kami menjual barang yang orang suka? Kami tidak mencuri, kami hanya berdagang." Abu Nawas berdiri tenang di hadapan mereka. Sorot matanya lembut tapi penuh wibawa. "Wahai saudaraku, aku tidak melarang siapapun. Aku hanya mengingatkan. Jangan menjual mudarat dengan wajah yang manis." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Pedagang itu menatap sinis. Tapi rokok tidak membunuh siapapun, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lalu berkata pelan namun menusuk. Tidak membunuh dalam sekejap tapi membakar perlahan. Seperti lilin yang memberi cahaya, tapi akhirnya mencair dan padam oleh apinya sendiri. Suasana mendadak hening. Namun salah satu pemuda dari kerumunan mencoba menimpali. Tapi Abu Nawas, ini hanya kebiasaan kecil. Tidak semua yang kecil itu buruk. Abu Nawas menatap pemuda itu sambil tersenyum, lalu menunduk mengambil setitik pasir dari tanah. "Benar, nak, tapi bukankah gunung besar berasal dari butiran kecil seperti ini?" Pemuda itu terdiam, kerumunan mulai berdesis pelan. Mereka mulai paham arah pembicaraan. Abu Nawas kemudian melangkah beberapa langkah ke depan. Suara anginnya mengiringi setiap kata. Bukan asap yang salah, bukan daun yang berdosa, tapi manusia yang tak tahu batas antara nikmat dan lalai. Allah tidak melarang manusia menikmati dunia, tapi Dia murka jika kita merusak diri sendiri dengan tangan kita. Rakyat yang hadir terdiam dalam keheningan. Beberapa dari mereka menatap rokok di tangannya lalu perlahan memadamkannya. Pedagang yang tadi menantang Abu Nawas kini menunduk, mendadak tak punya kata-kata. Abu Nawas pun menutup ucapannya dengan suara lembut. "Aku bukan datang untuk melarang, tapi untuk mengingatkan. Jangan sampai kita mencari ketenangan dengan mengundang penyakit dan penyesalan." Angin sore berhembus, membawa aroma rempah dari arah pasar. Dan di antara hiruk-pikuk Baghdad, rakyat mulai membicarakan satu hal. Kata-kata Abu Nawas yang lebih menenangkan dari asap yang mereka kejar. Keesokan harinya, setelah debat di alun-alun Baghdad, perbincangan tentang rokok belum juga reda. Orang-orang masih berdebat di sudut pasar, dan sebagian di antara mereka mulai mencari pembenaran baru. Salah satunya adalah seorang tabib terkenal di kota itu. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Abu Nawas yang dianggap terlalu menakut-nakuti rakyat. Maka tabib itu pun datang menemui Abu Nawas di depan banyak orang. Dengan jubah putih dan nada percaya diri, ia berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, engkau orang bijak, tapi dalam hal ini engkau keliru. Rokok itu tidak berbahaya, itu hanyalah daun yang dikeringkan. Tidak lebih berbahaya dari kayu yang dibakar." Orang-orang bertepuk tangan kecil. Tabib itu tersenyum, merasa menang bahkan sebelum debat dimulai. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia menatap tabib itu dengan tenang, lalu berkata pelan, "Wahai tabib yang mulia, aku setuju bahwa rokok adalah daun. Tapi bukanlah banyak racun pun berasal dari daun." Tabib itu tertegun. Ia tidak menyangka
Abu Nawas akan menjawab dengan kata sederhana, tapi penuh makna dalam. Abu Nawas melanjutkan, bukan bentuknya yang menentukan bahayanya, tapi bagaimana ia digunakan dan apa yang ditinggalkannya di tubuh. Tabib itu mencoba membalas, tapi aku telah mencobanya, Abu Nawas. Aku tidak sakit, aku tidak batuk, dan aku masih bisa berjalan dengan sehat. Abu Nawas tersenyum lagi, senyum kecil yang mengandung tamsil. Jika seseorang menelan sedikit racun hari ini dan tidak mati, apakah itu berarti racun telah menjadi obat? Kerumunan mendadak terdiam. Tabib itu menunduk, bibirnya kaku, sementara Abu Nawas melangkah perlahan ke tengah kerumunan. Suara lembutnya kini berubah menjadi nada nasihat. Tubuh manusia itu seperti rumah. Ya Allah menitipkan kita untuk menjaganya. Jika setiap hari sedikit demi sedikit kita isi dengan asap, suatu hari rumah itu akan roboh, bukan karena badai, tapi karena kita sendiri yang membakarnya dari dalam. Orang-orang terdiam lama. Beberapa dari mereka menunduk, mungkin teringat pada kebiasaan yang sering dianggap sepele. Abu Nawas pun menatap tabib itu sekali lagi, lalu berkata lembut, engkau tabib untuk tubuh, dan aku bukan siapa-siapa. Tapi kadang, yang terlihat sehat di luar sedang menyimpan penyakit yang tumbuh pelan di dalam. Seketika suasana berubah sunyi. Tabib itu menunduk dalam, lalu berkata lirih, engkau benar, Abu Nawas. Aku tahu banyak penyakit tidak datang dengan cepat, tapi diam-diam menunggu manusia lengah. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya, maka jagalah sebelum terlambat. Karena yang paling bijak bukan yang tahu obat, tapi yang tahu cara mencegahnya. Langit Baghdad sore itu tampak tenang. Dan di antara kerumunan, orang-orang perlahan pergi, membawa satu pelajaran yang melekat di hati, bahwa logika yang sehat selalu berjalan seiring dengan iman yang jernih. Malam turun di Baghdad, angin sejuk bertiup dari arah sungai Tigris, membawa suara azan Isya yang bergema lembut di antara dinding rumah-rumah batu. Di dalam rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk di dekat lentera kecil. Cahaya redup menari di wajahnya yang teduh, dan di tangannya ada secangkir air hangat yang masih mengepul. Hari itu panjang. Ia baru saja selesai berdiskusi dengan banyak orang tentang rokok, tentang kebiasaan yang tampak kecil, tapi bisa menjerat manusia dalam kelalaian tanpa sadar. Namun kini, ketika semua orang telah diam, Abu Nawas justru sibuk berbicara dengan dirinya sendiri. Wahai diri, katanya pelan, engkau mudah menasihati orang lain, tapi apakah engkau sudah menasihati dirimu sendiri? Ia menarik napas panjang. Setiap manusia diuji bukan dengan hal yang besar, tapi dengan hal kecil yang sering dianggap biasa. Abu Nawas lalu menatap keluar jendela. Ia melihat dari kejauhan, beberapa pemuda masih duduk di jalan, tertawa, berbagi asap, dan menikmati malam. Hatinya tidak marah, hanya sedih. Mereka bukan orang jahat, gumamnya. Hanya orang yang belum tahu bahwa iblis tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dengan bentuk kebiasaan yang terasa menyenangkan tapi perlahan merusak. Ia kemudian mengangkat tangannya, berdoa lirih, ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati. Tuntunlah kami agar lebih cinta pada ketaatan daripada kebiasaan. Jangan biarkan kami merasa damai dalam kelalaian. Air matanya menetes perlahan, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu betapa beratnya menjaga diri dari godaan yang tampak ringan. Abu Nawas lalu berbicara seolah menasihati hatinya sendiri. Yang paling sulit bukan meninggalkan benda, tapi meninggalkan rasa ingin terlihat hebat di mata manusia. Karena itulah akar dari banyak keburukan, keinginan untuk dipuji. Ia tersenyum kecil, menghapus air mata dengan ujung sorbannya. Aku bukan orang suci, katanya lirih. Tapi aku tahu setiap dosa yang terasa kecil, jika dibiarkan akan membesar dan menutup cahaya iman. Lentera di depannya berkedip pelan. Abu Nawas menatap nyala api kecil itu dan berbisik. Hati manusia juga seperti ini. Ia bisa padam oleh angin dosa yang lembut tapi terus-menerus. Malam semakin sunyi. Abu Nawas menutup matanya sejenak, membiarkan kesepian itu menjadi waktu berdialog dengan Allah. Dan di keheningan itu, ada satu kalimat yang terus berputar di hatinya. Kemenangan sejati bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Pagi itu Baghdad kembali hidup dengan hiruk-pikuknya. Matahari memantul di atap-atap rumah, pedagang di pasar mulai menata barang dagangannya, dan aroma roti panggang menyebar di udara. Abu Nawas berjalan santai di antara kerumunan. Senyumnya ramah dan seperti biasa banyak orang menyapanya.
Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap pemandangan yang sudah akrab. Sekelompok orang sedang duduk di bawah pohon besar, menghisap asap dari gulungan daun kering. Asapnya naik tinggi ke langit, menari bersama udara pagi yang sejuk. Beberapa anak kecil yang lewat menutup hidung sambil batuk kecil, namun orang-orang dewasa di sana hanya tertawa. Abu Nawas mendekat. Ia tak bermaksud menegur, hanya ingin memperhatikan. Namun saat ia berdiri di sana, tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke arahnya. Anak itu kira-kira berumur 7 tahun. Pakaiannya sederhana dan suaranya jernih seperti aliran sungai. Nakide menunjuk ke arah orang-orang yang merokok dan berkata, "Paman Abu Nawas, kenapa mereka suka membuat asap yang bikin dada sesak?" "Ayahku bilang asap itu untuk api, bukan untuk napas." Orang-orang yang sedang merokok menoleh, sebagian tertawa kecil. Salah seorang berkata, "Anak kecil ini belum tahu nikmatnya jadi dewasa." Tapi Abu Nawas justru berjongkok di depan anak itu. Ia menatap matanya dengan penuh kasih dan menjawab lembut, "Nak, justru karena engkau masih kecil, hatimu lebih bersih dari banyak orang dewasa. Engkau bisa melihat sesuatu dengan jernih tanpa dibutakan oleh kebiasaan." Anak itu mengangguk polos. "Kalau begitu, kenapa mereka tidak berhenti, Paman?" Abu Nawas tersenyum, tapi senyum itu penuh makna. Karena kadang orang dewasa lebih mudah menipu dirinya sendiri dibanding mengakui bahwa ia salah. Kerumunan mendadak terdiam. Orang-orang yang tadi tertawa kini saling berpandangan. Beberapa menunduk pelan. Anak itu kembali berkata, "Aku tidak suka asap, Paman. Aku suka udara yang segar." Abu Nawas menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Dan engkau benar, Nak. Yang kuat bukan orang yang tahan menghisap asap, tapi orang yang bisa menahan diri agar orang lain tetap bisa bernapas." Kata-kata itu menghentak hati semua yang mendengar. Bahkan angin yang lewat pun terasa ikut berhenti sesaat. Salah seorang lelaki tua yang sedang merokok perlahan memadamkan rokoknya. Agam sesandangi Abu Nawas dan berkata lirih, "Aku sudah tua, Abu Nawas. Mungkin paru-paruku tak sekuat dulu. Tapi aku tak ingin anak kecil ini mengingatku sebagai orang yang membuatnya sesak." Abu Nawas mendekat dan menepuk bahunya. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi teladan, meski hanya untuk satu anak kecil. Anak itu tersenyum lebar, dan dalam sekejap suasana yang tadinya kaku berubah hangat. Orang-orang mulai tertawa kecil, sebagian menatap rokok di tangannya, lalu perlahan membuangnya ke tanah. Abu Nawas lalu berkata, "Kalian tahu, terkadang Allah mengirimkan guru dengan cara yang tak kita sangka. Hari ini guru kita bukan orang berpakaian indah, tapi anak kecil yang berkata jujur tanpa takut ditertawakan." Orang-orang mengangguk, ada yang meneteskan air mata, ada pula yang memeluk anak itu. Dan di antara kerumunan yang perlahan bubar, Abu Nawas menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau ajarkan kami lewat lidah yang belum tahu dosa. Betapa sering kami berpura-pura bijak, padahal yang paling murni justru hati yang belum belajar berpura-pura." Angin Baghdad berhembus lembut. Suara anak-anak tertawa terdengar di kejauhan. Dan di bawah pohon besar itu, asap yang biasa memenuhi udara kini telah sirna, berganti dengan tawa dan kesadaran yang baru tumbuh di hati manusia. Pagi itu Baghdad diselimuti sinar matahari yang hangat. Burung-burung berterbangan di atas pasar, dan suara pedagang bersahutan seperti irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Abu Nawas berjalan perlahan di antara kerumunan. Matanya memperhatikan satu persatu wajah. Ada yang bersemangat, ada yang murung, dan ada pula yang tampak letih menunggu pembeli. Namun pandangannya tertuju pada satu sosok, seorang pedagang rokok yang dulu pernah menantangnya berdebat di alun-alun. Kini ia duduk di depan lapaknya termenung. Tumpukan dagangan di depannya sepi pembeli. Abu Nawas mendekat dan menyapanya dengan ramah, "Assalamualaikum, wahai saudaraku. Mengapa wajahmu tampak muram di pagi yang indah ini?" Pedagang itu mengangkat wajah, matanya terlihat lelah, suaranya berat. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Entahlah, daganganku tak laku lagi. Sejak banyak orang mulai berhenti merokok, aku kehilangan pelanggan." Abu Nawas menatapnya dengan penuh empati. Ia duduk di sampingnya dan berkata lembut, "Rezeki memang bisa berubah arah, tapi percayalah, rezeki yang hilang karena kebaikan akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berkah." Pedagang itu menunduk, memainkan jarinya. "Aku ingin berhenti menjualnya, Abu Nawas, tapi aku tidak tahu harus menjual apa. Aku tidak punya modal besar, dan aku hanya tahu cara membungkus dan menjual." Abu Nawas tersenyum. Ia lalu menatap tumpukan madu yang dijual oleh pedagang di sebelahnya. "Bagaimana kalau engkau berdagang madu?" tanyanya. Ia manis,
menyehatkan dan disebut sebagai obat dalam Al-Quran. Pedagang itu terdiam. Tapi Abu Nawas, siapa yang mau membantuku memulai? Abu Nawas berdiri, menepuk pundaknya, aku. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membantu lelaki itu membeli beberapa botol madu dari luar kota. Ia bahkan ikut membantu menata lapak, menulis papan kayu kecil bertuliskan madu murni, manisnya sehat, bukan asapnya. Awalnya orang-orang hanya lewat tanpa menoleh. Namun karena Abu Nawas dikenal banyak orang, ia mulai mempromosikan lapak itu dengan gaya khasnya. Wahai rakyat Baghdad, dulu tangan ini menjual asap yang membuat sesak, sekarang tangan ini menjual madu yang menyehatkan. Cobalah rasakan perbedaan rezeki yang bersih. Orang-orang tertawa kecil, tapi penasaran. Satu demi satu mulai membeli. Dan ajaibnya, dalam waktu singkat lapak itu laris manis. Pedagang itu terharu, air matanya menetes saat menghitung hasil jualan pertamanya. Abu Nawas, aku tak menyangka. Rasanya berbeda sekali. Dagangan ini bukan hanya mengenyangkan perut, tapi menenangkan hati. Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, karena rezeki yang berkah bukan diukur dari seberapa banyak, tapi dari seberapa tenang hati saat mendapatkannya. Ia lalu menatap orang-orang yang membeli madu dan melanjutkan dengan suara yang pelan tapi menusuk. Lihatlah wahai saudaraku, barang yang dulu membuat orang batuk, kini berganti dengan sesuatu yang membuat orang sembuh. Itulah tanda bahwa Allah tidak menutup rezeki seseorang selama ia mau meninggalkan yang merusak dan beralih ke yang bermanfaat. Pedagang itu menunduk lama. Engkau benar, Abu Nawas. Mungkin aku kehilangan uang, tapi aku menemukan kedamaian. Abu Nawas mengangkat tangannya ke langit, mengucap Alhamdulillah dengan suara yang dalam. Rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal berkah dan kebermanfaatan. Karena yang sedikit tapi halal lebih menenangkan daripada yang banyak namun membawa penyesalan. Langit Baghdad sore itu memantulkan cahaya lembut. Suara pedagang madu kini menggantikan pedagang rokok. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas berjalan pergi dengan hati yang ringan, meninggalkan pelajaran yang lebih manis dari madu itu sendiri. Kerajaan Baghdad siang itu ramai luar biasa. Di halaman istana, para pejabat berkumpul, ada yang membawa laporan, ada yang berdiskusi, dan ada pula yang sekadar mencari perhatian khalifah. Namun di tengah keramaian itu, seorang pejabat tinggi yang dikenal angkuh dan gemar berdebat mengangkat suara lantang. Abu Nawas, serunya dengan nada menantang. Aku dengar engkau sekarang sibuk menasihati orang tentang rokok dan asap. Katanya itu tidak baik untuk tubuh dan iman. Tapi apakah engkau punya bukti? Atau hanya kata-kata manis belaka? Kerumunan langsung terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tak jauh dari situ, mengenakan jubah sederhana dan senyum tenang. Ia melangkah maju perlahan. Wahai tuan pejabat, bukti seperti apa yang engkau minta? Bukankah sudah jelas bahwa sesuatu yang membuat napas sesak bukanlah karunia yang patut disyukuri? Pejabat itu tersenyum sinis, kata-kata indah Abu Nawas. Tapi aku ingin bukti nyata. Kalau rokok itu berbahaya, tunjukkan padaku dengan caramu sendiri. Kalau tidak, berhentilah menghasut rakyat. Abu Nawas menatapnya lama. Lalu ia tersenyum samar. Senyum yang khas, yang menandakan sesuatu sedang ia rencanakan. Baiklah, katanya pelan. Tapi aku punya syarat. Syarat? Tanya pejabat itu curiga. Apa syaratmu? Kita akan duduk berdampingan, jawab Abu Nawas. Engkau dengan rokokmu, aku dengan dupa wangi. Pejabat itu tertawa keras. Hahaha, silakan. Aku tidak takut asap. Maka diadakanlah sebuah pertemuan kecil di taman istana. Orang-orang berkumpul, penasaran akan apa yang akan terjadi. Pejabat itu duduk gagah dengan rokoknya yang menyala, sementara Abu Nawas menyalakan dupa dari kayu gaharu yang harum. Beberapa saat pertama suasana tenang. Namun perlahan angin mulai berembus ke arah pejabat itu, membawa aroma harum dari dupa Abu Nawas. Pejabat itu menoleh dan berkata sinis, asapmu tak lebih baik dari asapku, Abu Nawas. Sama-sama asap, Abu Nawas tersenyum. Ia memandangi wajah pejabat itu yang mulai mengerut. Benar sama-sama asap, tapi lihatlah, apakah wajahmu tenang menghirupnya? Pejabat itu mulai batuk kecil. Uhuk, hanya karena angin berbalik arah. Abu Nawas menatap para penonton dan berkata lantang, lihatlah wahai rakyat Baghdad, bila asap wangi saja bisa membuat kita terganggu, bagaimana dengan asap yang mengandung racun? Bila hidung menolak yang harum, maka hati pasti menolak yang membahayakan. Kerumunan terdiam, beberapa mulai tersenyum, beberapa lainnya bertepuk tangan. Pejabat itu tampak tak tenang. Ia menoleh ke kiri kanan mencari alasan. Tapi itu hanya kebetulan. Abu Nawas mendekat menepuk pundaknya pelan.
Tidak ada kebetulan dalam hikmah Tuhan. Allah sudah membuat tubuh kita menolak yang buruk. Masalahnya, seringkali kita yang memaksa menerima hal yang seharusnya ditinggalkan. Suasana berubah hening. Pejabat itu akhirnya memadamkan rokok di tangannya, menatap Abu Nawas dan bergumam, "Mungkin aku memang terlalu keras kepala." Abu Nawas tersenyum lembut, "Dan apa-apa, Tuan. Yang penting bukan siapa yang kalah atau menang, tapi siapa yang mau belajar lebih dulu." Kerumunan pun bersorak kecil. Beberapa pejabat muda bertepuk tangan, sementara sang khalifah yang menonton dari jauh hanya tersenyum bijak. Ketika semua bubar, Abu Nawas berjalan keluar dari taman dengan langkah ringan. Di bawah sinar matahari Baghdad yang mulai condong ke barat, ia berbisik lirih, "Ya Allah, selamatkan lidah kami dari debat yang sia-sia, dan selamatkan hati kami dari kerasnya kesombongan." Karena terkadang asap terbesar bukan di udara, tapi di dalam hati yang menolak cahaya kebenaran. Sore itu Baghdad tampak tenang, langit berwarna jingga keemasan, dan suara azan maghrib mulai bergema di kejauhan. Abu Nawas berjalan menuju masjid, membawa tongkat kayu dan senyum lembut. Masjid kecil di sudut pasar itu ramai oleh jamaah yang baru selesai salat. Namun di luar masjid, Abu Nawas melihat beberapa pemuda duduk bersandar di dinding, masing-masing dengan rokok di tangan. Asap mengepul ke langit, dan sesekali mereka bercanda sambil tertawa keras. Abu Nawas menghampiri mereka tanpa marah, duduk di tanah yang sama, dan berkata pelan, "Assalamualaikum, wahai anak-anak muda Baghdad. Boleh aku duduk di sini sebentar?" Mereka menjawab sopan. Tentu Abu Nawas duduklah. Soal itu saya berlepas penat. Setelah bekerja, Abu Nawas tersenyum. Ia melihat salah satu dari mereka memegang cermin kecil. Cermin yang biasa digunakan untuk merapikan serban. "Boleh aku lihat cerminnya, Nak?" Pemuda itu menyerahkannya. Abu Nawas menatap wajahnya sendiri di cermin itu. Lalu tanpa bicara, ia meniupkan asap rokok ke permukaan cermin. Sekejap saja permukaan cermin itu buram tertutup kabut asap. "Apa yang kalian lihat?" tanya Abu Nawas. Salah satu pemuda menjawab, "Cerminnya kotor, Abu. Tidak bisa memantulkan apa-apa." Abu Nawas mengangguk pelan. Begitulah hati manusia. Jika setiap hari ia diisi dengan asap dosa dan kebiasaan buruk, pantulan cahaya Allah tidak lagi tampak di dalamnya. Mereka saling pandang, sebagian menunduk. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas, "Rokok itu bukan sekadar asap di udara, tapi simbol dari apa yang kita izinkan masuk ke dalam diri. Ia mungkin kecil, tapi lambat laun menutupi kejernihan jiwa." Salah seorang pemuda bertanya ragu, "Tapi Abu Nawas, apakah hal sekecil itu bisa menutup cahaya hati?" Abu Nawas tersenyum. "Api kecil bisa membakar rumah besar, bukan? Maka dosa kecil yang diulang terus bisa menghitamkan hati tanpa terasa. Karena hati manusia ibarat cermin, sedikit debu saja cukup membuatnya tak memantulkan nur Allah." Ia lalu mengelap cermin itu perlahan dengan ujung jubahnya. Kabut asap pun hilang dan bayangan wajahnya kembali tampak jelas. "Lihatlah," katanya lembut. "Membersihkan cermin butuh waktu dan niat. Begitu pula hati, ia tak akan kembali jernih tanpa istighfar dan usaha meninggalkan kebiasaan buruk." Salah satu pemuda memandangi rokok di tangannya, menghembuskan napas panjang, lalu mematikannya. "Engkau benar, Abu Nawas. Kupikir aku hanya sekadar menghibur diri, tapi ternyata aku malah menutupi hati sendiri." Abu Nawas menepuk pundaknya dengan hangat. "Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Tapi yang terbaik adalah mereka yang sadar dan ingin memperbaiki diri." Angin sore Baghdad berhembus lembut, membawa aroma tanah setelah azan selesai dikumandangkan. Para pemuda itu bangkit, menyusul ke dalam masjid dengan wajah yang berbeda, lebih tenang, lebih ringan. Abu Nawas menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, bersihkan hati kami dari asap dunia, agar cahayamu dapat kembali memantul di dalam dada kami." Langit pun berubah menjadi biru tua, dan azan Isya terdengar memecah keheningan. Abu Nawas berjalan pulang, sementara di belakangnya asap rokok tak lagi ada. Yang tersisa hanya udara bersih dan hati yang mulai jernih. Sore di Baghdad itu tampak berbeda. Langit berwarna keemasan, dan angin berhembus lembut membawa aroma pasir dan kayu gaharu. Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, ditemani dua orang sahabat lamanya, seorang pedagang madu dan seorang ulama muda. Keduanya menatap Abu Nawas dengan penuh hormat. Sudah berhari-hari, kisah debat tentang hukum rokok menyebar ke seluruh kota. Ada yang setuju, ada yang masih membantah. Namun semua sepakat kata-kata Abu Nawas selalu membawa renungan.
Ulama muda itu berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menasihati rakyat, para pedagang bahkan pejabat istana. Tapi masih ada yang berkata, rokok bukan dosa, hanya kebiasaan. Apa jawabanmu untuk mereka?" Abu Nawas menatap permukaan sungai yang berkilau. Ia mengambil batu kecil, melemparkannya pelan ke air. Riak kecil menyebar, melingkar, meluas hingga mencapai tepi sungai. "Lihatlah Tuan," katanya lembut. Satu batu kecil bisa membuat riak di seluruh air. Begitu pula satu kebiasaan kecil bisa membawa pengaruh besar. Serabas Sefumeng, tidak berdosa itu tidak berbahaya. Pedagang madu mengangguk pelan. Tapi Abu Nawas banyak orang bilang yang penting hatinya baik. Abu Nawas tersenyum bijak. Benar, hatinya baik. Tapi hati yang baik tidak akan tenang melihat tubuhnya dirusak perlahan. Karena tubuh ini juga amanah dari Allah, dan siapa yang menjaga amanah, dialah orang beriman. Ia kemudian berdiri, mengambil segenggam pasir, lalu melepaskannya ke udara. Butiran pasir itu tertiup angin, beterbangan indah di cahaya senja. Begitu pula hidup, wahai sahabat. Kebiasaan kecil yang buruk itu seperti debu. Tak terasa menumpuk, sampai akhirnya menutup cahaya iman di dada. Seketika suasana menjadi hening, hanya suara angin dan gemericik air yang terdengar. Abu Nawas memandang jauh ke langit, lalu berkata lirih tapi tegas, "Rokok bukan sekadar asap di udara, ia cermin dari seberapa besar manusia menahan hawa nafsunya. Bagi yang bisa menahannya, di sanalah kekuatan iman terlihat." Ulama muda itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Engkau benar, Abu Nawas. Nasihatmu menembus lebih dalam dari 1000 ceramah." Abu Nawas tersenyum hangat. "Aku hanya menyampaikan apa yang aku pelajari dari hidup, bahwa setiap keburukan yang ditinggalkan karena Allah akan diganti dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia." Matahari perlahan tenggelam di balik kota Baghdad. Cahaya jingga menyelimuti wajah Abu Nawas, membuatnya tampak semakin teduh, seperti seorang guru yang selesai menunaikan amanah. Ia kemudian berdoa pelan, "Ya Allah, jauhkan kami dari kebiasaan yang melemahkan tubuh, yang menggelapkan hati, dan yang menjauhkan kami dari cahayamu. Jadikan setiap napas kami sebagai zikir, bukan asap yang menipu diri." Selesai berdoa, Abu Nawas menatap dua sahabatnya sambil tersenyum. "Katakan pada orang-orang, bukan aku yang melarang rokok, tapi akal dan hati mereka sendiri yang akan memberi jawaban." Angin kembali berhembus, membawa ketenangan. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema, seolah menjadi penutup dari perjalanan panjang penuh hikmah ini. Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas tentang debat hukum rokok. Dari satu perdebatan kecil, kita belajar bahwa menjaga diri juga bagian dari iman. Kalau kamu suka dengan kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah hikmah Abu Nawas lainnya. Karena setiap cerita Abu Nawas bukan cuma untuk ditertawakan, tapi untuk direnungkan.